Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan bisnis plan dari sebuah usaha yaitu Electronic Assembler. Dengan anggotanya ada saya sebagai moderator Andrian Fadilah dan Iyus Rustaman dan juga Muhammad Ramdhani. Untuk presentasi pertama, saya akan membacakan terlebih dahulu. Jadi untuk usaha bisnis plan Electrotech Assembler ini sebuah perusahaan yang bergerak di bidang perakitan perangkat elektronik khususnya, yang berfokus pada kualitas dan kecepatan produksi dan efisiensi biaya. Dan layanan utama dari produk Electrotech Assembler ini pertama ada Printed Circuit Board atau PSB. Yang kedua ada berbasis internet atau Internet of Things, serta produk rumah tangga industri lainnya. Dan untuk tujuannya, pertama untuk jangka pendek terlebih dahulu. Yang pertama untuk membangun sistem produksi yang efisien, berkualitas dalam waktu 1 tahun pertama ini. Yang kedua ada menjalin kerjasama dengan perusahaan teknologi lainnya. Yang ketiga ada memperkenalkan layanan Electrotech Assembler di pasar domestik melalui strategi pemasaran yang efektif. Dan yang keempat ada mencapai kapasitas produksi awal sebesar 10.000 unit per bulan dengan tingkat kepuasan minimal 90%. Dan untuk tujuan jangka panjang, yang pertama menjadi perusahaan perakitan perangkat elektronik terkemuka di Indonesia. Yang kedua melakukan ekspansi pasar dengan kelayanan global dan menjadi mitra manufaktur. Dan yang ketiga membangun teknologi produksi yang inovatif dan ramah lingkungan. Keempat menciptakan lapangan kerja bagi di bidang ahli khususnya manufaktur. Kelima mendorong pertumbuhan industri teknologi di Indonesia dengan menyediakan layanan perakitan yang cepat, akurat, dan berkualitas tinggi. Untuk visi Electrotech Assembler ini pertama itu satu misi itu menjadi pemimpin industri perakitan perangkat elektronik yang inovatif, efisien, dan berkelanjutan dengan berfokus pada kualitas tinggi dan daya saing global. Untuk misinya, pertama menyediakan layanan perakitan perangkat elektronik berkualitas tinggi, efisien, dan tepat waktu sesuai dengan standar internasional. Yang kedua, menggunakan teknologi produksi terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam setiap proses perakitan. Yang ketiga, membangun kemitraan jangka panjang dengan perusahaan teknologi dan OEM untuk mendukung perkembangan produk elektronik inovatif. Yang keempat, berinovasi dalam pengembangan teknologi ramah lingkungan yang dapat mendukung berkelanjutan industri elektronik ini. Yang kelima, mengembangkan sumber daya manusia yang kompeten dengan menyediakan pelatihan dan peluang pengembangan profesional bagi seluruh tim. Untuk analisis SWOT-nya, untuk strength kita menggunakan teknologi yang canggih, menggunakan mesin dan teknologi perakitan seperti surface mount teknologi dan through hole teknologi untuk memastikan produk yang dihasilkan akurat, cepat, dan berkualitas tinggi. Yang kedua, tim profesional didukung oleh tim teknisi dan insinyur berpengalaman yang mampu menjalankan proses perakitan dengan efisien dan memastikan standar kualitas tinggi. Yang ketiga ada fasilitas produksi yang strategi lokasi di kawasan industri. Yang keempat ada fleksibilitas produksi, yaitu kemampuan untuk melakukan perakitan dalam skala besar ataupun kecil. Yang selanjutnya ada weakness atau kelemahan. Pertama, ketergantungan pada
pasokan komponen. Yang kedua, modal awalnya itu tinggi. Jadi investasi awal yang besar untuk membeli mesin perakitan canggih dan membangun fasilitas produksi dapat menjadi hambatan dalam menjalankan bisnis ini. Yang ketiga itu ada skalabilitas operasional. Jadi walaupun kapasitas produksinya dapat meningkat, pengelolaan skala besar memerlukan perencanaan dan sistem yang akurat secara manajerial. Yang selanjutnya ada opportunity ataupun peluang. Yang pertama, pertumbuhan industri IoT dan teknologi pintar. Permintaan pasar yang terus meningkat untuk perangkat IoT ini membantu kita dalam rumah tangga, membuka peluang besar bagi perakitan perangkat elektronik yang inovatif. Yang kedua, peningkatan ekspor elektronik. Yang ketiga, ada kemitraan dengan startup. Jadi banyak perusahaan startup teknologi yang membutuhkan perakitan dan yang dapat menyediakan layanan produksi cepat dan berkualitas. Yang keempat, ada dukungan pemerintah untuk industri 4.0. Jadi program pemerintah yang mendukung digitalisasi dan otomatisasi industri manufaktur, memberikan peluang dan mempercepat adopsi teknologi peningkatan kapasitas produksi. Yang terakhir ada trade, yaitu persaingan global yang ketat. Perusahaan perakitan elektronik dari negara seperti Tiongkok, Vietnam, China yang memiliki produksi lebih rendah dapat menjadi pesaing utama di pasar ekspor. Yang kedua, ada fluktuasi harga komponen. Kenaikan harga bahan baku atau elektronik seperti chip dapat mempengaruhi profitabilitas dan biaya produksi. Yang ketiga, perubahan regulasi dan standar internasional itu dapat menjadi penghambat kalau adanya terjadi perubahan secara mendadak. Yang keempat, ada ketidakstabilan ekonomi, yaitu kondisi ekonomi yang tidak stabil ataupun secara global ataupun secara nasional terjadi begitu saja dan tidak dapat diprediksi. Baik, saya akan melanjutkan dari presentasi Saudara Andre. Yang selanjutnya itu ada analisis STP. Apa sih analisis STP itu? Yang pertama itu segmentasi. S-nya itu segmentasi. Ada segmentasi demografis, tentunya berdasarkan kependudukan, terus geografis berdasarkan wilayah, ada psikografis berdasarkan psikologi pasar, dan selanjutnya ada segmentasi perilaku, di mana perusahaan yang diteliti oleh saya ini di segmentasi demografisnya yang pertama perusahaan teknologi ya, terutama di sini adanya startup teknologi, terus ada UM atau original equipment manufacture. Yang selanjutnya itu ada distributor elektronik. Pada segmentasi geografis, yang pertama adanya pasar domestik nih, pasar lokal yang ada di Indonesia. Dan yang kedua adanya pasar internasional yang mencangkup ekspor dan impor tentunya. Selanjutnya ada segmentasi psikografis tentang analisis pikiran-pikiran yang ada di masyarakat. Yang pertama adanya inovator dan pengembang teknologi ini gitu. Banyak sekali yang bermunculan, ini membuat peluang baru gitu loh bagi perusahaan yang kami teliti ini. Yang kedua, pencari kualitas dan efisiensi yang tentunya ini menjadi suatu keunggulan dari perusahaan kami ya. Selanjutnya ada pelanggan yang membutuhkan layanan nih, perakitan massa. Terus ada juga pelanggan yang mengutamakan adanya inovasi seperti itu. Lanjut, yang kedua ada
T dan P-nya itu, analisis dan positioning. Yang pertama itu ada perusahaan teknologi startup yang membutuhkan solusi perakitan cepat dan inovatif. Jadi target perusahaan kami tentunya adanya perusahaan-perusahaan yang atau startup nih yang sudah mulai melek teknologi dan perakitan yang sangat cepat dan yang tentunya yang inovatif gitu loh. Yang selanjutnya UM yang memerlukan layanan perakitan besar dalam jumlah yang sangat banyak. Seperti itu. Kemudian adanya distributor elektronik yang membutuhkan produk elektronik berkualitas tinggi untuk dijual di pasar domestik dan pasar internasional. Yang kemudian ini menjadi target perusahaan kita, yang mana produk-produk ini, teknologi ini ada yang KW, ada yang seperti itu. Tapi target kami yaitu pasar domestik dan pasar internasional yang memiliki kapasitas atau kualitas yang sangat tinggi. Yang kedua, positioning. Electrotex Assembler memposisikan diri sebagai mitra perakitan yang perangkat yang efisien, berkualitas tinggi dan ramah lingkungan. Tentunya ini dapat memanfaatkan produksi modern dan sistem manajerial rantai pasok yang efisien tentunya, tepat guna dan tepat waktu seperti itu. Perusahaan ini menawarkan solusi perakitan yang cepat kan, tepat waktu dan harganya tentu terjangkau. Seperti itu, sambil menjamin kualitas sesuai dengan standar internasional nih. Kami tentunya berpedoman pada ISO ya, ISO. Ini ada bisnis model kanvasnya. Yang pertama key partners, adanya pemasok komponen elektronik, platform pengiriman perusahaan, teknologi dan UM, penyediaan desain dan pemasaran, tentunya ada value preparation, perakitan berkualitas tinggi, fleksibilitas produksinya, inovasinya berkelanjutan dan tentunya harganya harus kompetitif. Seperti itu untuk menjamin nilai dari perusahaan kami seperti itu. Yang selanjutnya ada customer relationship gitu, layanan dengan pelanggan premium yang sudah loyal kepada kami. Terus kemitraan yang jangka panjang tentunya bukan hanya jangka pendek atau jangka menengah tapi jangka panjang untuk keberlangsungan perusahaan dan keberlangsungan perusahaan-perusahaan lainnya juga. Yang selanjutnya ada layanan dukungan teknis. Seperti itu. Jadi kita mendukung itu adanya pelayanan-pelayanan di berbagai perusahaan juga. Ada key activities atau kunci kegiatan. Adanya perakitan perangkat elektronik, ada pengujian dan pengembangan, tentunya kita juga sebagai manajemen rantai pasok, pemasaran dan penjualan. Ada key resource-nya gitu, sumber kuncinya gitu. Ada mesin, ada perakitan, terus ada dari tim insinyur, tim teknisi, fasilitas produksi, dan tentunya sumber daya manusia. Sedangkan di channelnya ada penjualan langsung, platform bisnis to bisnis, pameran industri, dan yang paling penting adalah website resmi dan digital marketing. Ini tujuannya supaya mempercepat adanya marketing atau pemasaran yang ada di perusahaan kami tentunya. Yang selanjutnya ada customer segment atau target pasarnya ya. Yang pertama perusahaan teknologi ini yang tadi sudah saya jelaskan, terus startup teknologi, UM, dan selanjutnya yang terakhir itu distributor elektronik. Yang mana ini menjadi suatu keunggulan nih para distributor elektronik ini supaya mereka loyal terhadap kita. Terus pembiayaannya apa aja gitu, cost structure-nya. Yang pertama ada biaya produksi, ada biaya bahan baku, biaya karyawan ini tentunya. Yang yang paling penting itu biaya operasionalnya dan tak kalah penting juga biaya promosi dan pemasaran sehingga perusahaan kita dikenal dengan produk-produknya gitu. Itulah ada di biaya pemasaran kita. Yang selanjutnya ada revenue stream. Itu adanya jasa perakitan, layanan pengujian tadi dengan kontrak OEM dan penjualan produk siap edar. Itu bukan hanya siap edar dan siap pakai ya tentunya ya.
Nah, analisis 4P. Yang pertama produk, marketing mix ya. Ada produk. Produknya apa sih? Layanan perakitan elektronik, pengujian dan sertifikasi, customisasi dan prototyping gitu loh. Sedangkan harganya sangat kompetitif, artinya kita bisa bersaing dengan perusahaan-perusahaan yang jauh di atas kita dan kualitasnya hampir sama dan sama gitu loh. Harganya kompetitif sedangkan kualitas produknya sama gitu. Ini membuat kelebihan di perusahaan kita. Selanjutnya ada penetapan harga berdasarkan volume gitu. Kita volumenya berapa sih gitu loh. Jumlahnya berapa dan harga itu ditetapkan. Contoh ada yang beli satuan ya kita sesuaikan harganya dengan harga satuan. Beda dengan harga yang misalnya dalam jumlah banyak atau jumlah tertentu seperti itu. Yang selanjutnya adalah place nih, kawasan industri strategis yang mana ini eh, kita mempunyai tempat di situ supaya kita terjangkau gitu dalam hal apapun tentunya. Yang kedua, penjualan online dan B2B. Ya, bisnis to bisnis ya, karena penjualan online ini sangat marak ya teman-teman. Dan di promosinya kita ada partisipasi nih dalam pameran industri nih, kita harus ikut gitu supaya ini membangun citra, supaya mereka mengenal dengan produk kita, produk yang kita akan pasarkan. Media sosial dan iklan B2B tentunya, kampanye email dan penawaran khusus gitu ya, direct direct mail ya, dan beberapa pelayanan khusus nih, penawaran khusus bagi beberapa orang yang dikategorikan sebagai perusahaan yang mampu lah untuk dan sesuai target kita. Analisis operasional yang pertama ada lokasi dan fasilitas produksi, elektrotek assembly lokasi di kawasan industri Jababeka atau Karawang ya, Jakarta, Jababeka lah pokoknya. Yang memiliki akses mudah ke jaringan industri dan pemasok komponen supaya kita tidak merasa terbebani dengan biaya operasional ini karena sudah dijangkau atau sudah berada di kawasan strategis yang mana itu udah tersedia jaringan dan jalan-jalannya seperti itu. Yang kedua, proses produksinya nih. Proses produksi dimulai dengan pengadaan bahan baku seperti chip dan PCB dari pemasok lokal dan internasional. Selanjutnya proses perakitan dilakukan secara mesin smelter dan THT ya, di Nah, diikuti dengan penyolderan otomatis. Setelah itu, setiap perangkat harus diuji untuk memastikan kualitasnya sesuai standar. Gitu. Kita harus uji pengujian dulu kalau kita kualitasnya di bawah standar, aduh. Siapa yang mau percaya sama kita seperti itu? Sedangkan pada struktur organisasi dan SDM-nya, sumber daya manusianya, kita harus mementingkan dari adanya manajer produksi, teknisi, quality control, dan tim logistik. Kita kerjasama dan sama kerja nih dalam pendidikan tenaga kerja yang dilakukan oleh dengan pelatihan-pelatihan tertentu untuk meningkatkan keterampilan secara teknis, pengembangan karyawan, sehingga proses evaluasi kinerja dilakukan secara berkala gitu loh, secara berkala untuk memastikan kualitas dan efisiensi operasional gitu. Kita banyak nih harus membutuhkan karyawan-karyawan yang loyalitasnya tinggi, terus bisa kerja tentunya ya. Lanjut, teknologi dan sistem manajemen. Sistem ERP, Enterprise Resourcing Planning, akan digunakan untuk mengelola uh, bagian produksi, pengadaan barang, dan pengiriman barang. Manajemen rantai pasok yang efisien dapat memastikan kelancaran operasional tentunya dan pemenuhan secara tepat waktu lah. Sebagaimana yang kalau operasionalnya bagus ya tentunya pelanggan akan bisa puas gitu. Sedangkan analisis operasionalnya yang selanjutnya itu jam operasional. Aerotek 24 jam nih supaya perusahaan-perusahaan uh, untuk memenuhi permintaan produksi yang tingkat tinggi dan desakan dari klien tentunya. Yang selanjutnya pembayaran dan pemasaran. Pembayaran dapat dilakukan untuk transfer bank tentunya, kartu kredit atau e-wallet gitu. QRIS ya sebagainya. Strategi ini merupakan pemasaran digital melalui website,
B2B tentunya, dan sebagai partisipasi dalam pameran industri ini, karena kita harus loyal juga gitu mengikuti perkembangan zaman seperti ini. Lanjut, struktur organisasinya ada apa aja nih, siapa aja nih orang-orang yang terkait dengan perusahaan ini. Yang pertama ada manajer umum, selanjutnya di bawahnya itu ada manajemen produksi, dan tim administrasi dan sumber daya manusia. Ini sangat penting ya, di mana manajer produksi itu mengatur tentang tata kelola eh, operasional di pabrik gitu loh, di pembuatannya. Sedangkan administrasi dan sumber daya manusia sebatas memberikan pelayanan secara tertulis dan tentunya menyediakan orang-orang yang berkompeten dalam mengerjakan suatu proyek ya atau suatu produk. Nah, selanjutnya di manajemen produksi ini ada tim teknis, pengawas kualitas atau quality control, dan tim logistik, sehingga ini bisa mencapai ke pembeli seperti itu. Sedangkan ada di analis SDM-nya, yang pertama itu rekrutmen dan pelatihan. Electrotech Assembler ini merupakan bisa melakukan perekrutan tenaga kerja yang terampil tentunya, dengan yang pertama direkrut sesuai bidang ya, bukan sesuai orang dalam teman-teman. Yang selanjutnya perusahaan akan melakukan pelatihan nih gitu. Para insinyur dan teknisi kita pelatih supaya mereka bisa kerja gitu, dan supaya tentunya sesuai kompetisi sesuai dengan bidangnya, sehingga karyawan akan diberi pelatihan kan secara rutin menggunakan teknologi terbaru dan peningkatan keterampilan secara manajerial. Dan manajemen kinerja, evaluasi kinerja dilakukan secara berkala untuk menilai produktivitas nih teman-teman dan kualitas pekerjaan. Setiap karyawan akan diberikan umpan balik untuk mengembangkan profesionalismenya, sehingga mereka nih dapat penghargaan sebagai kinerja terbaik gitu. Dan di sini bisa ya menunjukkan kinerja terbaik dengan adanya reward kepada para karyawan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dilanjutkan ke pemateri selanjutnya. Sekian. Baik, terima kasih. Selanjutnya yaitu analisis legal. Yang pertama itu ada izin usaha. Electrotech Assembler akan mengurus semua izin usaha yang diperlukan sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, termasuk izin dari Kementerian Perindustrian dan BPOM. Untuk BPOM yaitu untuk produk yang membutuhkan sertifikasi khusus saja. Setelah BPOM yaitu izin lokasi dari pemerintah daerah setempat. Yang kedua yaitu sertifikasi kualitas. Perusahaan akan memperoleh sertifikasi kualitas seperti ISO 9001 untuk memastikan bahwa semua proses produksi memenuhi standar internasional. Ini juga meliputi sertifikasi keselamatan produk dan lingkungan sesuai dengan regulasi yang berlaku. Yang ketiga yaitu peraturan ketenaga kerjaan. Electrotech Assembler akan mematuhi Undang-Undang Ketenaga Kerjaan yang mencakup hak-hak karyawan, gaji minimum, serta jam kerja. Semua karyawan akan diikat dalam kontrak kerja yang mematuhi peraturan ketenaga kerjaan yang berlaku. Yang keempat yaitu kontrak dan perlindungan hukum. Setiap kerjasama dengan pemasok, mitra, dan pelanggan akan dilindungi oleh perjanjian kontrak tertulis yang mencakup hak dan kewajiban masing-masing pihak. Selain itu, perusahaan juga akan melindungi hak kekayaan intelektualnya seperti desain produk dan merek dagangnya. Yang kelima yaitu perlindungan data. Mengingat transaksi dan pengelolaan data pelanggan, Electrotech Assembler akan mematuhi peraturan perlindungan data pribadi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang berlaku di Indonesia dan tentunya standar internasional. Yang terakhir dari analisis legal yaitu asuransi. Perusahaan akan menyediakan asuransi kesehatan untuk karyawan dan asuransi kecelakaan kerja sebagai bagian dari tanggung jawab sosial perusahaan. Selain itu, perusahaan akan mengalokasikan anggarannya untuk asuransi properti guna melindungi fasilitas produksi dan risiko kebakaran atau kerusakan lainnya. Selanjutnya yaitu analisis keuangan. Yang pertama, biaya awal.
Dalam biaya awal membutuhkan berbagai komponen. Misalkan yang pertama ada pembelian mesin dan peralatan produksi, membutuhkan biaya sekitar 500 juta. Yang kedua, renovasi fasilitas dan infrastruktur 500 juta. Bahan baku awal atau komponen elektronik 300 juta. Berikutnya izin usaha dan biaya legal 100 juta. Jadi untuk total dari biaya investasi awal perkirakan 2,4 miliar. Yang kedua yaitu pendapatan bulanan. Dalam pendapatan bulanan, jumlah produksi 10.000 unit per bulan. Harga jual per unitnya 500.000. Untuk total pendapatan bulanannya yaitu diperkirakan membutuhkan biaya 5 miliar. Analisis keuangan yang ketiga yaitu biaya operasional bulanan. Yang mencakup yang pertama ada gaji karyawan termasuk manajer, teknisi dan lain-lain. Diperlukan biaya diperkirakan 300 juta. Yang kedua biaya sewa fasilitas produksi 50 juta. Berikutnya utilitas dan biaya operasional lain 20 juta. Berikutnya pembelian bahan baku 1,5 miliar. Jadi untuk total biaya operasional bulanannya diperkirakan 1 miliar 870 juta. Analisis keuangan yang keempat yaitu biaya variabel bulanan. Mencakup antara lain yang pertama biaya bahan baku per unit perkirakan 150.000. Biaya variabel untuk 10.000 unit yaitu 1,5 miliar. Analisis keuangan yang kelima yaitu laba kotor bulanan. Cakup pendapatan bulanan 5 miliar, biaya variabel 1,5 miliar, jadi total dari laba kotornya yaitu 3,5 miliar. Analisis keuangan yang keenam yaitu laba bersih bulanan. Pendapatan bulanan 5 miliar, biaya operasional bulanannya 1 miliar 870 juta, laba bersihnya yaitu 3 miliar 130 juta. Berikutnya break even point atau titik impas dapat dihitung sebagai berikut. Yang total biaya tetap bulanannya yaitu 1,870 juta dibagi harga jual per unit 500.000 dikurangi biaya variabel per unit 150.000. Jadi total untuk break even point atau titik impasnya yaitu sekitar 5.342 unit per bulannya. Berikutnya analisis keuangan yang terakhir yaitu proyeksi keuangan dari tahun pertama sampai dengan ketiga. Untuk tahun pertama pendapatan 60 miliar, biayanya 22 miliar 440 juta, labanya 37 miliar 560 juta. Untuk tahun kedua pendapatan 72 miliar, biayanya 26 miliar 880 juta, labanya 45 miliar 120 juta. Untuk tahun ketiga pendapatannya yaitu 86 miliar 400 juta, biayanya 32 miliar 256 juta, labanya 54 miliar 144 juta. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulannya sendiri, jadi Elektrotech Assembler ini memiliki prospek yang tentunya tinggi dan baik di industri perakitan, khususnya di perangkat elektronik dengan peluang besar seiring meningkatnya permintaan untuk perangkat IoT dan teknologi pintar lainnya. Selain itu didukung oleh teknologi canggih seperti SMT dan THT serta tim yang terampil. Perusahaan ini dapat memberikan layanan perakitan yang efisien, berkualitas dan tentunya sesuai dengan permintaan pasar.